Shalom, selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Malam hari ini kita bertemu lagi dalam doa Rabu malam. Firman Tuhan dalam Roma pasalnya yang pertama ayat 16 sampai dengan 17 berbunyi demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, orang benar hidupnya oleh iman. Kita bersyukur hari ini kita ada sebagaimana kita ada, semua karena kebaikan Tuhan bagi kita. Apa yang kita alami hari ini, apa yang kita rasakan hari ini, semua sudah terlewati, semua karena Tuhan baik. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan malam hari ini, kita menyembah Tuhan. Kita menyiapkan kehidupan kita, kita pujikan pujian, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Kami tidak takut karena Tuhan beserta kami. Kami tidak bimbang karena Tuhan di dalam kami. Engkau penghibur di saat kami lemah. Engkau yang memberikan kekuatan di saat kami lemah. Mari kita pujikan pujian, ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut. Usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Pujian ini lagi dari awal. Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah
Haleluya. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami boleh berkumpul bersama meskipun lewat online. Kami boleh beribadah, menaikkan setiap doa kami kepada Engkau. Dari awal sampai dengan selesai ibadah kami mau serahkan kepada Engkau, Allah Sang Pemilik kehidupan kami. Biarlah ibadah kami boleh berkenan kepada Engkau, memuliakan Engkau dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai selesai pada malam hari ini. Di dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, kita percaya bahwa yang terindah di dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Karena itu mari kita kembali memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan bahwa Engkau yang terindah di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau. Karena itu kami mau mengasihi Engkau, mencintai Engkau lebih dari segalanya. Mari kita pujikan pujian, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertemu menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kita pujikan pujian ini dari awal. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Ya
sembahkan ya Allahku, tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Seperti pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, bahwa tidak ada seperti Tuhan. Hanya Dia yang kita sembah, hanya Dia yang termanis di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan merenungkan dengan singkat. Mari kita pujikan pujian, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam rancangan-Mu. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, dan agung karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Katakan mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, dan agung karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu yang akan kami baca, biarlah menguatkan kami, meneguhkan, dan memberikan kami semangat untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang penuh kekurangan, Tuhan menolong, sehingga hamba-Mu mampu menyampaikan firman Tuhan dengan baik, dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, mari kita membuka Roma pasalnya yang ke-12. Sekali lagi Roma pasalnya yang ke-12, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua.
Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Roma 12 ayat 1 sampai ayat kedua saya akan membacakan buat kita semua. Ibu Bapak boleh memperhatikan di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, tema perenungan kita malam hari ini saya kasih judul transformasi Injil dan paradigma orang luar. Sekali lagi, transformasi Injil dan paradigma orang luar. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang terlintas di pikiran kita ketika kita mendengar kata politisi? Sekali lagi, apa yang terlintas di pikiran kita ketika kita mendengar kata politisi? Sebagian orang mungkin akan langsung berpikir bahwa politisi itu adalah para koruptor. Sebagian orang akan berpikir para politisi itu adalah mereka yang penuh dengan akal bulus. Sebagian juga mungkin akan mengatakan bahwa politisi adalah para pencuri uang rakyat dan lain sebagainya. Nah lucunya, meskipun kita tidak pernah diajarkan untuk memiliki satu suara yang sama tentang pendapat kita mengenai para politisi, namun kita kok sepertinya memiliki konsep yang sama, kesan yang sama. Kesan yang ada adalah para politisi itu biasanya penuh akal bulus. Para politisi itu biasanya suka ambil uang rakyat. Mereka para koruptor. Itu kesan yang ada. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, mengapa demikian? Mengapa kita meskipun tidak diajar, tapi kita bisa secara serentak mempunyai konsep yang sama? Nah, ibu bapak yang diberkati Tuhan, hal ini disebabkan karena paradigma kita, sekali lagi, paradigma kita, kerangka berpikir kita tentang politisi atau konsep kita mengenai politikus itu telah dirusak oleh banyaknya para politikus yang korup dan lain sebagainya. Nah saudara, meskipun sebenarnya tidak semua politikus yang koruptor, banyak juga politikus yang baik. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, namun fakta bahwa ada banyak kesan yang di masyarakat bahwa politikus itu tidak benar, para koruptor, itu karena ada kesan yang kemudian menjalar dalam pemikiran banyak orang. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, jika banyak orang yang berpikir negatif tentang para politisi, ketika mendengar kata politisi, banyak orang yang berpikir secara negatif karena politisi memiliki kesan yang tidak tepat atau tidak terlalu baik. Nah saudara-saudara, kira-kira apa kesan orang ketika mereka mendengar tentang atau mendengar kata Injili? Injili, gereja kita, gereja Kalam Kudus adalah gereja yang beraliran Injili. Kita adalah kaum Injili. Nah kira-kira jika ada orang yang mendengar tentang Injili, apa yang ada dalam benak mereka ketika mereka mendengar Injili? Atau sederhananya ketika orang-orang mendengar Kalam Kudus Ambon, bagaimana orang-orang di sekitar memberikan tanggapan? Saudaraku yang diberkati Tuhan, salah satu teolog Injili yang bernama Ronald Sider, dia pernah melakukan satu survei di Amerika mengenai orang-orang Injili. Dan hasilnya sangat menyedihkan. Berdasarkan hasil surveinya, dia menemukan bahwa orang Injili lebih suka hidup mewah. Orang Injili lebih rasis atau diskriminatif daripada orang-orang aliran yang lain. Orang Injili lebih pelit memberikan persembahan di gereja. Atau orang Injili lebih gampang bercerai. Dan banyak orang Injili yang mempraktikkan kekerasan dalam rumah tangga. Nah saudara, itu hasil survei di Amerika mengenai orang Injili di Amerika. Nah saudara, kira-kira bagaimana jika survei itu dilakukan di Indonesia?
Atau lebih sempit lagi jika kita melakukan survei itu di Ambon. Kalau kita lakukan survei itu di Ambon, kira-kira apa pendapat orang-orang tentang perilaku jemaat Kalam Kudus Ambon dalam kehidupan mereka sehari-hari? Kira-kira apa yang akan mereka jawab? Apakah hasil surveinya akan mirip dengan hasil penelitian di Amerika bahwa orang Kristen Injili lebih pelit memberikan persembahan, lebih rasis, lebih gampang bercerai, lebih banyak mempraktikkan kekerasan dalam rumah tangga, atau bisa lebih parah daripada orang Injili di Amerika? Mungkin kita lebih parah, mungkin kita lebih ingin menang sendiri, kita sulit untuk diatur, atau kita mempunyai relasi yang buruk dengan banyak orang. Kira-kira apa kesan orang? Atau mungkin sebaliknya, ketika orang-orang melihat jemaat Kalam Kudus Ambon, mereka akan katakan, wih, orang-orang ini orang-orang yang saleh, orang-orang yang berintegritas, atau orang-orang yang pemberi. Kira-kira apa saudara-saudara? Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita tidak tahu pendapat orang tentang kita. Kalau mau coba ya kita mungkin bisa lakukan survei kecil-kecilan. Tetapi fakta dan data yang beredar mengenai kaum Injili adalah banyak orang Injili yang tidak hidup berdasarkan Injil. Orang Injili memiliki kesan yang buruk di mata banyak orang. Dan ini fakta, saudara-saudara. Bukankah hal ini malah menjadi batu sandungan bagi Injil Yesus Kristus? Karena itu malam hari ini ada 3 hal yang ingin saya bagikan bagi kita semua. Bagaimana supaya kita bisa hidup berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Ada 3 hal. Hal yang paling pertama adalah kesadaran akan dosa. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, kesadaran akan dosa tidak lagi menjadi topik yang populer bagi orang Injili hari ini. Ada banyak orang yang merasa hidupnya baik-baik saja. Ada banyak orang Injili yang tidak peduli lagi dengan tindakan dosa. Bahkan ketika mereka melakukan dosa, mereka berusaha untuk membenarkannya. Bahkan khotbah tentang dosa, kebobrokan dosa, sudah jarang sekali didengungkan saudara-saudara. Banyak orang yang lebih senang dengan khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga mereka. Namun hal ini merupakan kemerosotan dari kesalehan Kristen. Tradisi Injili yang panjang sekali, itu penuh dengan tradisi-tradisi yang penuh dengan pengakuan dosa, kesadaran akan dosa. Kita akan mulai dari Martin Luther, Richard Baxter, John Wesley, dan ada banyak lagi teolog yang lain yang menekankan tentang kesadaran kita terhadap keberadaan kita yang berdosa. Kita sadar kita siapa di hadapan Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sayang sekali hal ini kemudian terputus. Pengakuan dosa, keberadaan kita berdosa dan kita membutuhkan anugerah adalah ciri khas dari gerakan reformasi. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, John Wesley pernah berkata demikian. Sebelum saya mengkhotbahkan kasih karunia, saya akan mengkhotbahkan Taurat. Sebelum saya mengkhotbahkan kasih karunia, saya akan mengkhotbahkan Taurat. Dengan kata lain, sebelum John Wesley mengkhotbahkan tentang karya penyelamatan Allah, John Wesley ingin memastikan bahwa para pendengarnya menyadari bahwa mereka adalah para pendosa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mengapa hal ini penting? Karena selama kita tidak menyadari bahwa kita adalah para pendosa, maka kita sebenarnya tidak membutuhkan Injil Kristus. Karena Injil Kristus adalah Injil anugerah keselamatan bagi para pendosa. Bagi dunia yang berdosa, mereka yang merasa diri benar. Sekali lagi, mereka yang merasa diri benar, mereka tidak layak menerima Injil Kristus. Karena pembenaran itu datang, itu dari Kristus. Kita dibenarkan dengan Injil. Injil anugerah itu membenarkan. Kalau kita merasa benar, kita tidak membutuhkan Injil. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam kekristenan kita percaya bahwa pembenaran oleh iman. Iman kita kepada siapa? Kepada Kristus yang melaksanakan, mewartakan, dan mewujudkan Injil bagi kita orang Kristen. Kalau Bapak Ibu merasa baik-baik saja, saya khawatir. Kalau kita merasa kita tidak berdosa, kita baik-baik saja, saya khawatir kita tidak membutuhkan Yesus. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, itu yang pertama. Kesadaran bahwa kita ini orang berdosa. Nah, yang kedua adalah pertobatan.
Sekali lagi yang kedua, pertobatan. Jika ada orang yang merasa tidak berdosa, maka jangan berharap mereka bertobat. Merasa berdosa saja tidak, apalagi bertobat. Saudara, pertobatan adalah langkah yang hanya bisa dilalui jika kita menyadari dan menyesali berbagai dosa-dosa yang kita lakukan. Hari ini banyak sekali khotbah tentang pendamaian, pengampunan, tetapi khotbah tentang pertobatan jarang sekali ditekankan. Tidak heran kita akan menjumpai banyak sekali orang-orang yang sudah Kristen puluhan tahun, yang merasa sudah diampuni, tetapi kehidupannya adalah kehidupan yang bobrok, kehidupan yang belum bertobat. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, hanya melalui pertobatan kita akan diampuni. Dan hanya melalui pengampunan kita akan mengalami lahir baru. Lahir baru adalah suatu kehidupan yang diberikan oleh Allah melalui iman atas pekerjaan Roh Kudus. Lahir baru itu pekerjaan Allah bagi hidup kita. Tetapi kita hanya bisa dilahir barukan kalau kita ini mengaku dan menyesali berbagai dosa kita dan kita meresponi dengan iman terhadap Injil Yesus Kristus. Tapi kalau kita merasa kita baik-baik saja, kita tidak bertobat, apa perlu saudara-saudara Injil Yesus? Masih perlukah? Karena karena banyak orang. Sekali lagi saya perlu tegaskan bahwa banyak orang merasa dirinya baik-baik dan tidak perlu pertobatan. Mereka yang tidak perlu pertobatan tidak memerlukan Injil. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan. Sebelum kita betul-betul menyadari bahwa kita berdosa. Sebelum kita betul-betul dipulihkan. Sebelum kita betul-betul dilahirbarukan, kita perlu sadar. Pada dasarnya saya adalah orang berdosa. Saya harus bertobat. Nah saudaraku, kesadaran dan pertobatan, kesadaran diri bahwa saya berdosa dan saya bertobat dari dosa, tidak bisa dipisahkan dari iman. Jika hidup kita tidak ada pertobatan dan tidak menyadari akan dosa, maka sama saja kita dengan orang-orang yang tidak beriman. Karena ciri-ciri dari orang beriman yang paling pertama adalah kesadaran bahwa dia berdosa. Dia bertobat dan kembali kepada Kristus. Nah, saudara, itu bagian yang kedua. Yang pertama mengenai kesadaran bahwa kita berdosa. Yang kedua tentang pertobatan. Kalau kita sadar kita berdosa, kita bertobat dan kita dilahirbarukan oleh karya Allah Tritunggal. Nah, poin yang ketiga adalah kesaksian. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini banyak sekali orang Kristen yang lebih berfokus pada apa pendapat orang tentang saya. Sehingga mereka berusaha sedemikian rupa untuk menampilkan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan bagi banyak orang. Supaya dia diterima. Tetapi pernahkah kita berpikir, merenung sejenak. Dan kita coba bertanya, apa pendapat Allah tentang kehidupan saya? Sekali lagi, apa pendapat Allah tentang kehidupan saya? Dengan terus berefleksi, merenungi, kira-kira apa yang Tuhan pikirkan tentang saya. Ketika Tuhan melihat saya, apa yang Tuhan pikirkan? Nah saudara, dengan berpikir terus, merenungi terus seperti itu, bagaimana kita, jika Tuhan melihat kita, apa pendapat Tuhan tentang kita, akan membuat kita hati-hati dalam bertindak. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, apa gunanya kita diterima banyak orang, tetapi kemudian kita ditolak oleh Allah. Dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 29, Petrus berkata demikian, tertulis demikian. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Pertanyaan yang patut kita renungkan adalah, apakah selama ini hidup kita telah menjadi saksi bagi banyak orang? Atau malah hidup kita memancarkan perbuatan-perbuatan dosa? Seberapa sering kita secara serius memperhatikan kebutuhan sesama? Seberapa sering kita menyaksikan Kristus? Saudaraku yang diberkati Tuhan, mereka yang telah menyadari kesadaran dosa, menyadari akan dosa, mereka kemudian bertobat. Mereka adalah pribadi-pribadi yang diubahkan. Nah, orang-orang yang diubahkan menghasilkan sebuah kehidupan yang memberikan kesaksian bagi banyak orang. Sampai hari ini kita mungkin perlu merenungi, kira-kira kehidupan saya menjadi saksi atau tidak. Ibu apa yang diberkati Tuhan,
Kaum Injili pada dasarnya merujuk kepada mereka yang menerima Injil Kristus, mereka yang diubahkan oleh Injil, dan mereka yang memberitakan Injil. Mereka yang menerima Injil anugerah hanyalah mereka yang menyadari bahwa mereka berdosa. Hanya mereka yang menyadari dosalah mereka mendapat pengampunan dan mengalami lahir baru ketika mereka percaya kepada Kristus. Dan hanya mereka yang telah lahir baru memiliki kemampuan untuk bersaksi. Jangan pernah mengharapkan seseorang yang menyaksikan Kristus dengan baik, dengan benar jika tidak diubahkan terlebih dahulu oleh Kristus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, karena itu seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan menaikkan beberapa pokok doa terkait dengan perenungan firman Tuhan. Yang paling pertama kita mendoakan mengenai pertumbuhan rohani. Di masa pandemi ini banyak sekali hal-hal yang mungkin menghambat kita untuk bertumbuh secara spiritual. Saat ini mari kita berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus menjaga kerohanian, menjaga hati, kehidupan kita, sehingga kita boleh terus bertumbuh secara rohani. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk kehidupan spiritual Jemaat Kalam Kudus Ambon. Tuhan, kondisi pandemi membuat kami ragu, membuat kami khawatir, membuat kami takut. Keraguan, kekhawatiran, dan ketakutan menghantui kami sehingga pertumbuhan kerohanian kami merosot. Atau ada banyak hal-hal lain yang membuat kami tidak bertumbuh. Tolonglah kami, ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus dipelihara, dituntun Tuhan untuk bertumbuh secara rohani. Sehingga pancaran-pancaran kehidupan kami, berbagai tindakan perilaku kami adalah tindakan-tindakan yang telah ditransformasi, tindakan yang telah diubahkan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Selanjutnya kita berdoa bagi usaha para jemaat dalam profesi apapun. Ya, kita berdoa kiranya Tuhan memberkati di tengah pandemi ini. Mari kita berdoa. Bapa, pandemi ini membuat banyak usaha dan pekerjaan dari banyak orang menurun. Ada yang di PHK dan lain sebagainya. Kami memohon Tuhan berbelas kasih, memberkati setiap usaha yang dilakukan oleh Jemaat Kalam Kudus Ambon boleh berhasil. Mereka boleh cukup hidup dengan berkat yang datang dari Tuhan melalui pekerjaan apapun yang mereka lakukan. Hamba menyerahkan jemaat kami ke dalam tangan Tuhan, berbagai usaha pekerjaan mereka. Berkatilah ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kemudian mari kita berdoa untuk jemaat yang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat kami yang sakit, baik yang di Ambon atau yang di luar Ambon. Siapapun yang sakit, kiranya Tuhan menolong. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha yang mereka lakukan. Setiap usaha yang mereka kerjakan. Boleh Tuhan berkati. Sehingga berbagai obat-obatan yang mereka konsumsi, apapun perlakuan medis yang mereka lakukan, kiranya boleh Tuhan pakai menjadi sarana di mana mereka boleh memperoleh kesembuhan yang datang dari Engkau saja Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Kemudian mari kita berdoa untuk pelayanan hamba Tuhan dan majelis Kalam Kudus Ambon.
Kita berdoa untuk hati yang murni, hati yang betul-betul hanya mau memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa, diberikan kepada majelis dan hamba Tuhan. Kami berdoa kepada Engkau untuk hamba-hambamu yang melayani di Kalam Kudus Ambon dan dengan majelis. Berikan hati yang murni, pikiran yang kudus, sehingga mereka mampu melayani Tuhan dengan baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga langkah-langkah pelayanan mereka betul-betul dituntun, diatur oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba-hambamu yang melayani orang-orang yang tidak berdaya tanpa pertolongan Tuhan. Jangan biarkan Tuhan kami melayani sesuai dengan apa yang kami mau, apa yang kami inginkan. Tapi kami melayani sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa. Yang terakhir saudaraku, kita berdoa untuk pandemi. Kiranya Tuhan menolong pandemi boleh berlalu. Sehingga pemulihan ekonomi dan segala hal-hal yang terkait dengan kehidupan sosial, jalannya pemerintahan kiranya boleh pulih kembali. Mari kita berdoa. Kami berdoa untuk pandemi corona yang sudah cukup lama berlangsung ya Tuhan. Tuhan, sudah banyak yang menjadi korban. Tuhan berkatilah setiap usaha yang dilakukan para pihak-pihak yang terkait. Boleh ada sinergi yang sama-sama betul-betul hanya mau memfokuskan terhadap pelayanan-pelayanan sosial. Mereka boleh mengerjakan semua dengan serius, dengan bertanggung jawab, dana-dana digunakan dengan tepat sasaran. Sehingga pandemi bisa berlalu dengan cepat dan Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, tolonglah kami. Segala doa yang sudah kami naikkan kepada Engkau, kiranya Engkau dengarkan Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Inilah setiap doa dan keberadaan kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami percaya, hidup dan terus menyertai, membimbing langkah hidup kami. Amin. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan menutup serangkaian ibadah doa kita pada malam hari ini. Ibadah doa dan PA, kita pujikan pujian KPPK 406, Tinggal Sertaku. KPPK 406, Tinggal Sertaku. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah yang mau tolongku, tiada ku temu. Maha penolong tinggal sertaku. Bait yang kedua, hidupku suruh. Hidupku suruh, ajal mendekat, nikmat duniawi hanyut melenyap, tiada yang tiada yang teguh, Kau yang abadi tinggal serta. Bait yang keempat, aku tak takut. Aku tak takut jika Kau dekat, susah tak
Tuhan yang bangkit tinggal sertaku. Tuhan yang bangkit tinggal sertaku. Mari kita berdoa. Sudah kami lakukan ibadah doa malam hari ini kepada Engkau. Berkenanlah menerimanya sebagai persekutuan yang indah dengan Engkau ya Allah Tritunggal. Dan tuntun terus kami menjalani kehidupan kami. Seperti pujian yang kami dendangkan, biar Tuhan tinggal bersama dengan kami. Kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, ibadah kita selesai, kiranya Tuhan memberkati kita.